Oke, sekarang kita lanjut ke destinasi yang berikutnya, Sebelum mini berangkat, museum. barang-barang dicek lagi ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Aman. Cari yang agak dekat aja parkirannya. Oke. Ini kejauhan. Ini mini museum. Ini lihat barang yang terkena erupsi di tahun 2010. Oke, sekarang kita sudah sampai ke destinasi yang kedua, yaitu mini museum. Di sini berisi barang-barang yang terkena erupsi Gunung Merapi. Kita lihat masuk ke dalam mini museumnya. Oke, ini mungkin mau foto dulu atau mau masuk dulu? Masuk lo ya. Masuk ke dalam, lihat mini museum. Oke, jadi kita udah sampai di tujuan kedua. Ini di mini museum. Nah, dulu di sini adalah perkampungan namanya Kampung Petung. Kampung Petung ini terkena erupsi di tahun 2010. Ini terkena awan panasnya saja. Jadi kalau terkena awan panas, kebanyakan bangunan masih utuh, cuma atapnya yang roboh. Beda dengan lahar. Kalau lahar kayak yang di Batu Alen tadi, rumah dan bangunan udah rata Habis, ya? semua. Nah, depan ini ada miniatur rumah. Jadi rumah ini sebelum terkena erupsi bentuknya seperti ini. Jadi untuk bangunan yang paling depan, nanti yang dibuat foto di depan itu pas yang ada batunya itu. Ya. Kemudian bangunan yang tengah yang kita injek sekarang. Dan bangunan yang belakang ini masih berdiri. Dan yang memanjang pun masih berdiri tuh sebelah sana. Yang nggak ada cuma kandang ternak ini udah dirobohin, sekarang dijadiin parkiran samping rumah. Jadi ini awalnya rumah ini dulu ya? Ya, kalau ini dulu puskesmas, tapi Puskesmas sekarang dulu. menjadi warung Bagus, ya. kopi. Dan toilet pun masih utuh. Dan di sebelah kiri itu ada tulang sapi. Itu Asli Kena itu. Itu terkena awan panas. Sampai habis seperti ini ya? Kalau pas terkena erupsi itu nggak sampai habis kayak gini Pak, masih ada Masih ada ini. dagingnya itu sama warga sekitar itu dibakar. Iya. Disisain di dalam. Oke, kita bisa masuk. Oke, so. Ini habis kena awan panas erupsi Gunung Merapi. Lihat kerangka-kerangka motor, sepeda, kursi. Ini ruang tamu sepertinya.
Posisinya. Nah, di depan ini ada beberapa foto awan panas. Jadi yang mengenai kampung ini itu awan panas kayak itu. Kalau orang sini itu nyebutnya wedus gembel. Dus Gembel. Dan di depan ini ada beberapa hujan abu. Itu ada yang dari Gunung Merapi, ada yang dari Gunung Kelut. Kalau hujan pasir dan batu itu dari Gunung Merapi semua. Dan yang atas Itu kerangka apa? kelinci. Oh, kelinci. Nah, di sebelah sini ada foto bunker. Ini sebelum terkena erupsi di tahun 2006, ini pasca terkena erupsi di tahun 2006. Jadi fungsi bunker ini dulunya cuma untuk berlindung dari awan panas. Tapi pada saat 2006 itu yang turun nggak cuma awan panas, melainkan dengan lahar panas. Lahar panas. Ada di dalam bunker ada 2 relawan yang bersembunyi. Otomatis dia nggak selamat semua karena yang turun dengan lahar panas. Nah, salah satu korban ditemukan di bak kamar mandi. Ada orangnya? Ada. Dia meninggalnya di dalam bak. Dia pikir kalau masuk ke dalam bak dia nggak Aman, ya? bakalan kepanasan. Dia mau mendinginkan badan. Tapi air yang di dalam bak itu malah mendidih. Jadi yang ditemukan di bak kamar mandi itu badannya melepuh. Berapa orang? Ada 2. 2 orang. Yang satu itu ditemukan di belakang pintu. Entah dia mau kabur atau gimana nggak tahu. Soalnya pas ditanya cuma diem. Iya tak? Lalu depannya gimana sih? Nah itu foto yang, iya. Nah ini foto yang tengah itu proses evakuasi. Ya kan? Iya benar, nggak salah. Kalau ngomong kan serem juga ya. Nah di depan ini ada kawasan rawan bencana. Jadi ini puncak Gunung Merapi, luncuran lahar itu mencapai 16 kilo. Itu yang dekat dengan bantaran sungai kayak yang di Batu Alen tadi. Kalau yang di Kabupaten Magelang sama Boyolali itu cuma terkena awan panas dan abu vulkanik saja. Dan sebelum terjadinya erupsi yang paling besar itu sempat ada fenomena ini. Awan panas tapi membentuk Oh, pewayangan. iya. Semar ya? Semar, Petro. Oh, Petro. Oh iya, kalau di sini nggak boleh ambil gambar ya. Kalau mau foto boleh. Foto boleh. Kalau ambil gambar nggak boleh, nanti kasihan yang lain. Ngapain kalau diambil? Udah takut. Nah, jadi kalau siang itu kelihatannya awan panas kayak gini. Tapi kalau malam sebaliknya kelihatannya lahar panas. Kalau mau foto nggak apa-apa. Foto malam. Yang penting nggak ambil gambar. Nah, depan ini ada Ini bukti jam erupsi. Jadi rumah ini terbakar itu bersamaan dengan jam ini mati. Itu jam 12:15 itu di tengah malam. Kalau dulu ada jarumnya, tapi sekarang udah nggak. Nah, di sebelah sini ada foto rumah almarhum Mbah Marijan. Ini pasca terkena letusan yang pertama. Jadi 2010 ada letusan 2 kali. Pertama tanggal 26 Oktober bersamaan dengan Mbah Marijan meninggal. Kemudian letusan yang kedua itu yang paling besar sampai kampung ini itu 5 November. Jadi ini di tanggal 26 Oktober kampung Mbah Marijan terkena awan. Ini kampungnya ya, Bro? Dan yang pakai mobil ini dulu 1 relawan, 1 wartawan. Itu niatnya mau evakuasi Mbah Marijan, tapi Mbah Marijannya nggak mau turun. Dan dua relawan ini kejebak di dalam mobil. Yang satu di dalam mobil posisi mau nyetir, yang satu di samping ini. mau siap lari itu sebenarnya. Nah, di tanggal 30 Oktober kota Jogja penuh dengan debu. Ini kejadian di malam harinya. Ini kita. Kalau ini di siang harinya. 2010 kan? 2010 juga. ya. Itu sebelum letusan yang paling Iya, iya. besar. Nah, ini ada proses evakuasi warga. Ini di letusan yang kedua. Dan ini ada foto rumah Mbah Marijan sebelum terkena erupsi, dan ini masjid samping rumah Mbah Marijan. Ini pasca terkena erupsi. Ini ada foto almarhum Mbah Marijan. Karena Mbah Marijan udah meninggal, sekarang digantiin anaknya yang ini. Juru kuncinya. Ya, jadi juru kunci. Ini kondisi sekeliling base camp tadi. Itu juga terkena awan panas. Nah, setelah warga pulang dari barak pengungsian, kan banyak rumah yang hancur, ada yang hilang. Kemudian dibikinin hunian sementara. Ini dari anyaman bambu. Selang 1,5 tahun kemudian dibikinin hunian tetap. Jadi warga yang kurang dari radius 8 kilo semua pindahkan ke Pindah situ sini. ya. Ini ada keluarga korban yang mengantar ke pemakaman. Ini ada pemakaman massal. Namanya. Ini yang paling besar di 5 November, kalau ini yang di tanggal 26 Oktober. Nah, ini ada pembicaraan Mbah Marijan dengan anaknya terakhir kali.
Oke, oh ini Nunduk kak. ya kena abu ya, apa? Awan panas ya? Nah, ini ada barang-barang perabotan. Ini kalau yang dari aluminium, dari besi dia cuma penyok-penyok karena tertimpa reruntuhan bangunan atas. Tapi kalau yang dari plastik otomatis dia langsung meleleh semua. Ini ada proses evakuasi ternak. Jadi ternak yang masih hidup itu juga dievakuasi. Kerbau. Nah, ini ada barang-barang yang dari plastik, otomatis dia meleleh semua. Itu ada jerigen, kipas angin, dispenser dan rak sepatu. Ini barang ini yang ada di rumah ini. Ya, kebanyakan yang di Ada rumah ini rumah ini ada ya. yang diambil dari warga sekitar. Jadi yang bisa meleleh itu nggak cuma dari plastik, dari kaca pun bisa. Nih, ini gelas ini meleleh. Ini nggak tajam pak. Betul ya? Kalau terkena air panas kan dia tajam, Iya. tapi kalau terkena awan panas ini nggak, ini meleleh. Nah, kalau mau tahan panas, nggak mau hitam pakai ini, udah teruji. Kalau ini kan meleleh, ini kan enggak. Ini batu. Batu-batu diambil setelah erupsi pak. Oh. Hanya ada abu vulkaniknya. Tapi udah kecampur itu pak. Campur ya? Apa reruntuhan bangunan. Nah setelah erupsi yang dekat dengan bantaran sungai itu kayak gitu, rata semua. Itu proses pencarian korban. Habis ya. Dan di sebelah sini ada foto-foto Merapi erupsi dari tahun 2021, 2023, 2024 sampai 2025 ada semua. Terbaru masih ada ya, Mbak? Masih ada. Jadi erupsi itu hampir setiap hari. Tapi yang diabadikan di sini cuma beberapa. Kalau setiap hari diabadikan ditaruh sini kan penuh. Nah, depan ini ada gelas yang meleleh. Ini dari kaca semua. Jadi yang tahan panas ini cuma yang dari keramik. Kalau dari keramik dia cuma pecah. Tapi kalau yang dari plastik kaca itu meleleh semua. Nah, ini ada foto aliran lahar dingin. Iya bu. Kalau di Lahar. tempat ibu kan biasanya kayak banjir bandang. Oh, lumpur, tapi kalau ya. di sini itu aliran lahar dingin membawa material pasir. Nah, ini ada foto rumah Mbak Marijan pasca terkena letusan yang kedua. Dan ini proses pemakaman dan ini makam Mbak Marijan. Itu tepatnya di samping Batu Alen tadi, kurang lebihnya jaraknya 1 kilo. Ya. Oke, jadi kurang lebihnya cerita di sini kayak itu. Kalau mau istirahat dulu, mau minum dulu silahkan sebelum kita lanjut ke sungai.